Yusuf berbuat yang seperti diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Siapa namanya? Yesus. Iya, Yusuf menamakan dia Yesus. Matius 2. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di mana? Pika ini apa aja? Ini adiknya ada omong tadi dari bunda. Makanya dengar, sudah tuh kan adimnya ada mengaminkan apa yang bunda baca. Adiknya ada omong dari tadi sama bunda. Dengar sudah. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur. Dari mana kita? Dari timur. Ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami akan melihat bintangnya di timur dan kami akan datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah beserta seluruh Yerusalem. Siapa yang terkejut? Iya, seluruh Yerusalem, termasuk Raja Herodes. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, tanah apa kita? Engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus. Orang apa yang dipanggil Herodes? Ini orang Majus. Iya. Dengan teliti bertanya mereka, bukan orang Sumba, tidak ada. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Apa yang mereka lihat, nak? Ini dan tempat sembah itu berada. Bintang. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Siapa ibunya Yesus? Maria. Betul, Maria. Maria Sumbabat. Maria Sumbabat. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, Sian aku sama apa nak? Kakak lagi. Orangnya apa cari kita? Apa jadi terganggu? diam nah, bunda lanjut nah. Ini betul bersin atau dibikin-bikin juga ini? Terlalu dingin kayaknya, kasih mati dulu kipas. Tidak ada panas sekali. Tapi kenapa dia Tahu. bersin? Ayo dengar sudah nak, tinggal sedikit biar habis.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa yang dipersembahkan? Vika? Apa yang dipersembahkan? Ini kemenangan dari Mur. Kemenangan dari Mur. Kemenyan. Emas, kemenyan, mur. Baru dengan buku. Tidak, emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpinya. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, Vika dengar nak? larilah ke Mesir Dengar. dan tinggallah di sana. Lari ke mana? Disuruh lari ke mana? Hilang terurusin. Hanggaroru. Ke Mesir. Iya. Makanya dengar baik-baik dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya lah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Umur berapa yang dibunuh? 2 tahun ke bawah. Iya, untung otak masih dengar juga. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dan dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, malaikat Tuhan nampak di mana? Mesir. Dalam mimpi. Mesir. Iya, di Mesir maksudnya, tapi dalam mimpi. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya lah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Pergi ke mana? Israel. Ke Israel. Tapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Pergi ke mana? Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di kota bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Disebut apa? Orang Nazaret. Selesai. Berdoa. Lipat tangannya, berdoa, berterima kasih. Dengan bunda, Iya. dengan adiknya. Dengan Adimnya berdoa. Tutup mata adiknya. Tutup Kakak Vika juga. mata dulu adiknya. Adimnya belum tahu tutup mata. Ayo si kakak, bunda pegang Adimnya punya tangan. Ayo berdoa. Lipat tangannya, itu bunda. Tuhan Yesus. Vika ikut. Tuhan Yesus. Bunda ini berdoa sendiri. Iya, kakak Vika ikut. Kan Tira. kakak Vika yang ini Tira. Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bisa mana kita bisa omong. Ikuti bunda. Tidak Kalau sopan dia begitu. bisa mengantuk. Tuhan Yesus, terima kasih Kakak Vika, Adik Aba sudah membaca firman Tuhan dari Matius 1 dan Matius 2. Terima kasih karena Yesus lahir bagi kami. Yesus adalah Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu bersama kami. Di dalam nama Yesus, amin. Iya. Lapor sudah ayah, sudah selesai Vika baca. Kakak Vika lapar sudah. Bos, Bilang, Vika sudah selesai baca bilang. kamu mulai hari ini ya? Iya. Vika sudah selesai baca. Katanya nomornya ayah sudah ada. Abah sudah juga. Abah Sudah baca nak? sudah bilang.
Apa dua Pendengar. pasal juga? Iya, Ya bos. mendengarkan. Jadi pendengar. Dua pasal juga punya putra tersayang ini. Mm-mm. Apa yang hitam ini? Nak? Setiap hari kalau dibaca 2 pasal begini. Dua pasal juga ini gendut ini nih. Kakak Vika selamat teh, hari ini sudah selesai baca berapa pasal? Mengantuk. Berapa pasal? Mengantuk. Tidak, berapa pasal tadi? Mengantuk. Iya, berapa pasal? mengantuk. Ayah punya bos ini suka Siapa mengantuk nama kalau ibunya begini. Yesus tadi? Siapa namanya ibu Yesus tadi? Vika? Tidak tahu. Ma? Maria. Maria. Betul. Apa yang dipersembahkan orang Majus tadi? Ini karena ini ikan. Ada apa tadi? Begitu, Nak. Ada 3 tadi. Apa tadi? Emas, kemenyan, dan mur. Tuhan Yesus. Mur yang dipersembahkan. Mur bilang bos. Orang Majus lihat apa tadi? Yang menunjukkan jalan. Oh, Lihat apa? mur iya. Yang di langit. Ini Tuhan Lihat Yesus. apa nak? Lihat apa? Bintang. Vika Lihat apa, ditanya Bos? main-main, tidak ada yang dijawab benar. Siapa Bapak Yesus tadi? Jangan tutup dia lagi mau bersin. San. Hah? Ayah kipas itu yang bikin dia bersin. Cik. Kasih dulu Uya telur saya. Kakak Vika sudah selesai baca 2 pasal. Ini. Telon. Kenapa sudahnya anak kelir? Telon dompet. Siapa anaknya Daud tadi? Tuhan Yesus. Hmm. Orang tidak tahu. Salomo. Salomo memperanakkan Ya, kayak perempuan aja nak. Kayak perempuan aja nak.